Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Osi Karina Saragi, SPD MSI. Saya adalah dosen tetap di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikat dosen tahun 2025, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, tepatnya di bidang pengajaran atau PDD UKT-PT. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah yang akan menjadi media pembelajaran saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada jurusan Sosiologi dengan bobot 3 SKS selama 1 semester. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 6 dan disampaikan secara hybrid menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Metode pembelajaran yang digunakan adalah Project-Based Learning dan Case Method, di mana mahasiswa akan memecahkan masalah studi kasus nyata secara berkelompok dan mendapatkan arahan dari dosen. Tujuannya untuk membekali mahasiswa terkait pemahaman dan keterampilan, di mana mahasiswa berperan sebagai ketua tim maupun anggota kelompok, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. Output akhir mata kuliah ini adalah kemampuan mahasiswa mendorong kebijakan sosial dan budaya masyarakat yang transformatif dan berbasis pendidikan. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi, diskusi, dan kuis interaktif. Sedangkan pada minggu ke-8 dilakukan UTS. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15, pemaparan materi, diskusi, dan kuis. Terakhir, pertemuan ke-16 dilakukan UAS. Adapun capaian pembelajaran lulusan terdiri dari sikap 3, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sikap 5, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal dari orang lain. Sikap ke-6, menghasilkan lulusan yang memiliki kepedulian terhadap komunitas sosial marginal dan pengembangan dalam konteks community development. Kemudian pengetahuan 1, mengidentifikasi, memformalisasi, merekonstruksi penyelesaian masalah sosial yang terjadi berdasarkan pendekatan problem solving dengan berbasis riset ilmiah. Kemudian pengetahuan kedua, menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif dalam mendorong perubahan pada tingkat masyarakat, daerah, maupun nasional. Adapun keterampilan umum, yaitu keterampilan umum 1, mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Selain itu, keterampilan umum kedua mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian keterampilan umum kelima mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun keterampilan khusus, yaitu keterampilan khusus pertama, mahasiswa mampu mendorong kebijakan sosial dan budaya bermasyarakat yang transformatif dan berbasis gender. Dan keterampilan khusus kedua, mahasiswa mampu mempertahankan dan mengembangkan potensi local knowledge dalam dinamika perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah meliputi
CPMK 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, terampil atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian CPMK kedua, mahasiswa mampu menguasai teori dan perspektif sosiologi pendidikan. Maupun CPMK ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep permasalahan pendidikan berdasarkan isu-isu kontemporer. CPMK keempat, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis permasalahan sosial khususnya terkait dalam bidang pendidikan. Adapun CPMK kelima, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang efektif dalam konteks akademis secara mandiri. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari sub CPMK 1, mahasiswa mampu menelaah konsep dan dasar ruang lingkup sosiologi pendidikan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan pendekatan dan teori sosiologi pendidikan secara logis dan kritis. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu mengkolerasikan pendidikan dan masyarakat. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengaitkan sekolah, sosialisasi anak, keluarga secara logis dan secara kritis. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis pendidikan alternatif berdasarkan isu-isu kontemporer. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu mengaitkan pendidikan dan stratifikasi sosial secara sistematis. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menghubungkan pendidikan dan moralitas sosial. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu menemukan ketidaksetaraan gender untuk menganalisis permasalahan pendidikan. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menganalisis pendidikan dan perubahan sosial dengan mengkaji isu-isu kontemporer. Dan terakhir, sub CPMK 10, mahasiswa mampu menilai pendidikan sebagai kapitalis sosial. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, bahan materi pembelajaran terkait konsep dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Materi pembelajaran kedua, pendekatan dan teori-teori sosiologi pendidikan. Adapun pembelajaran yang ketiga, pendidikan dan masyarakat. Yang keempat, sekolah, sosialisasi anak dan keluarga. Dan yang kelima adalah pendidikan alternatif. Yang keenam, pendidikan dan stratifikasi sosial. Yang ketujuh, pendidikan dan moralitas sosial. Yang kedelapan, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Yang kesembilan, pendidikan dan perubahan sosial. Dan yang ke-10, pendidikan sebagai kapital sosial. Adapun referensi utama yang saya gunakan dalam pembelajaran sosiologi pendidikan, saya menggunakan 12 referensi utama dan 4 referensi pendukung. Evaluasi pembelajaran mata kuliah sosiologi pendidikan didapatkan dari komponen yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak 7 kali yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian disesuaikan dengan masing-masing tugas. UTS dilakukan dengan memberikan soal esai kepada mahasiswa, serta terakhir UAS dilakukan dengan memberikan tugas proyek dengan rubrik yang digunakan untuk menyesuaikan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Bobot penilaian yaitu aktivitas partisipatif 10%, hasil proyek 40%, penugasan mandiri dan terstruktur 20%, kuis 10%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 10%, dengan total hasil evaluasi berjumlah 100%. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah sosiologi pendidikan untuk mahasiswa jurusan S1 Sosiologi di Universitas Palangkaraya. Berikutnya, cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di depan kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Kembali lagi bertemu dengan saya, Osi Karina Saragi, SNDMSI. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang nanti akan mengajar dari pertemuan ke-9 hingga ke pertemuan 16. Sebelum
bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik mahasiswa, hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-9 dengan materi pendidikan dan moralitas sosial. Nah, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, sudahkah kalian mengisi absensi di laman website Sumber? Sudah. Oke, bagus. Karena kalau kalian tidak isi absensi, nanti kalian akan bermasalah di UAS seperti itu. Nah, adik-adik mahasiswa, hari ini pada pertemuan yang ke-9 kita akan mempelajari bagaimana sih relevansi antara pendidikan dan juga moralitas sosial. Di sini nanti kita akan belajar dengan menggunakan model case study. Nanti di akhir pertemuan, Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok dan nanti Ibu akan memberikan tugas berupa isu kasus. Nanti kalian akan menganalisis setiap kasusnya dan di minggu depan kalian akan mempresentasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti sabar ya, kita akan mendapatkan kelompoknya masing-masing. Gimana? Sudah semangat? Masih semangat? Oke, kalau begitu kita akan langsung saja untuk membedah dan membahas tentang pendidikan dan moralitas sosial berdasarkan perspektif dari Emil Durkheim. Nah, kemarin Ibu sudah mengirimkan tentang materi ini kepada ketua kelas. Nah, sudah dibaca belum materinya? Alhamdulillah. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk memaparkan pemahamannya tentang apa sih fakta sosial menurut Emil Durkheim? Boleh nggak angkat tangannya? Oke, terima kasih untuk Sugi. Silakan Sugi. Menurut saya, fakta sosial menurut Emil Durkheim yaitu fakta sosial yang sifatnya kolektif, berlaku secara umum, tidak bergantung terhadap kemampuan individu. Artinya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus melaksanakannya agar dianggap solidaritas. Jika melanggar, maka diberikan sanksi dan bijak tidaknya. Wah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk. Terima kasih kepada Sugi atas partisipasinya. Berikan aplaus untuk Sugi. Nah, apa yang disampaikan Sugi itu benar sekali, mahasiswa. Yang dikatakan fakta sosial menurut Emil Durkheim itu Ibu akan merangkumnya menjadi 4 item. Nah, item yang pertama bahwa fakta sosial itu bersifat umum. Nah, fakta sosial itu sifatnya kolektif. Dia itu dimiliki oleh seluruh masyarakat, seluruh komunitas. Dia tidak dimiliki oleh satu personal, tidak. Karena dia akan dimiliki oleh semua orang. Nah, kemudian dari kepemilikan kolektif, Emil Durkheim juga menyampaikan bahwa yang dinamakan fakta sosial itu dia itu terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dia membentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga, apa yang disampaikan Emil Durkheim tentang fakta sosial itu adalah ternyata fakta sosial itu sifatnya mengikat dan juga membuat masyarakat menjadi patuh dan tunduk, sehingga jika kita melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh masyarakat, kita akan mendapatkan sanksi. Karena apa? Karena kata Emil Durkheim, masyarakat yang melanggar aturan itu dianggap anomali atau melakukan penyimpangan karena dia menciptakan kegaduhan sosial. Nah, selanjutnya, kenapa dia mendapatkan anomali dan memberikan sanksi? Karena dia mengancam solidaritas sosial. Jadi ketika ada seseorang di dalam komunitas masyarakat, dia melanggar aturan yang sudah ditetapkan di dalam komunitas masyarakat, dia mendapatkan sanksi karena dia dianggap tidak solid, tidak menjaga solidaritas di dalam masyarakat. Nah, sampai di sini paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Moralitas itu berlaku dari sikap kita ya? Ya benar sekali. Jadi moralitas itu merupakan cerminan
menjadi patuh. Nah, ketika individu bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, itulah yang dikatakan kesadaran kolektif. Nah, tadi kita sudah bicara moralitas. Moralitas itu adalah ketika kita berbuat sesuatu di dalam masyarakat sesuai dengan aturan di dalam masyarakat. Perilaku kita itu adalah moralitas. Nah, jadi kalau kita berbicara moralitas, bagaimana caranya supaya moralitas kita itu sifatnya logis, terstruktur, moralitas, perilaku kita rasional, ya kan? Lalu ada dua hal. Supaya moralitas terbentuk itu sifatnya logis, kita perlu lembaga pendidikan. Bisa sekolah, bisa juga universitas, lembaga pendidikan. Nah, supaya apa? Untuk mencegah terjadinya kekacauan atau kegaduhan sosial, sehingga ketika individu moralitasnya sudah mulai terganggu, bisa dicegah. Maka lembaga pendidikan itu mempunyai peran yang paling penting, tanggung jawabnya besar, tulang punggung nasional untuk membentuk perilaku masyarakat yang mempunyai moralitas nasional, moralitas yang mempunyai perilaku empati, perilaku simpati, gotong royong, itu ada di dalam lembaga pendidikan. Nah, sekarang kita akan masuk, tadi kita sudah membahas apa hubungan antara moralitas dan juga lembaga pendidikan. Nah, pertanyaannya hari ini tadi kita sudah bicara bahwa realitas sosial itu berkembang. Moralitas juga berubah. Nah, pertanyaannya adalah moralitas seperti apa yang akan dibentuk oleh lembaga pendidikan untuk menyikapi fakta sosial yang berubah. Hari ini kita telah melalui revolusi industri 4.0. Lembaga pendidikan akan menciptakan moralitas yang seperti apa? Nah, itu yang nanti akan kita kaitkan dengan isu yang menjadi tugas kelompok kalian. Nah, Ibu sudah menaikkan tentang revolusi industri. Siapa di antara adik-adik yang bisa membantu untuk membacakan slide yang di depan terkait tentang revolusi industri? Oke, silakan. Krisis moralitas akibat revolusi industri menyebabkan transformasi besar-besaran dalam cara produksi dari cara tradisional berbasis pertanian menjadi sistem industri yang lebih modern dan efisien. Ini mengarah pada organisasi, penciptaan kelas pekerja, dan distribusi kekayaan yang sangat tidak merata. Dampaknya adalah adanya anomi, ketidakteraturan moral, seringkali individu merasa asing atau kehilangan makna dalam pekerjaan mereka karena mereka lebih fokus pada penghasilan dan tidak pada kontribusi sosial yang lebih luas. Moralitas menjadi masalah. Oke, terima kasih. Nah, benar sekali deh. Revolusi industri kan adalah perubahan secara besar-besaran, di mana adanya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, perubahan itu pada Indonesia, dia melihat situasi yang terjadi di Eropa itu mengalami keguncangan sosial yang berbeda. Karena apa? Karena ada perubahan di dalam masyarakat dan itu berpengaruh terhadap moralitas. Dulu saya melihat bahwa ketika di Eropa banyak sekali didirikan pabrik aja. Nah, ketika didirikan pabrik, ternyata banyak urbanisasi, banyak melakukan migrasi. Nah, sebagai contohnya ketika ada proses urbanisasi, masyarakat itu sudah punya anak-anak besar tinggal di kota karena mereka mau bekerja di pabrik. Apa yang terjadi di kota? Semakin padat penduduknya. Kemudian apa lagi yang dilihat dari di Eropa pada saat itu menurut Eropa? Ternyata ada yang terjadi itu adalah ketimpangan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin itu semakin miskin. Itu yang dikatakan Marx melihat bahwa terjadinya kelas sosial akibat revolusi industri. Nah, kelas sosial itu moralitas naik atau turun? Turun, karena adanya ketimpangan. Yang kaya dianggap semakin kaya, yang miskin semakin miskin, makin parah kemiskinannya. Kemudian di Eropa terjadi pada saat itu terjadi keguncangan sosial karena adanya revolusi industri atau pada saat itu. Nah, kemudian
bekerja di industri. Nah, sehingga ketika revolusi industri, Emil melihat bahwa kemerosotan orang semakin lebih tinggi. Ketika itu terjadi, ketika revolusi industri menciptakan kegaduhan sosial dan membuat penurunan moralitas sosial. Nah, kira-kira dampaknya seperti apa ya? Ada nggak yang bisa membantu memberikan tanggapan? Menurut saya Bu, yang dirasakan itu adalah bagaimana rasa putus asa dan juga rasa ini Bu, frustasi. Ya, terima kasih. Terima atas tanggapan. Benar sekali. Emil melihat kegaduhan yang terjadi pada saat itu menciptakan banyak sekali masyarakat yang mengalami depresi. Sehingga ada teori dari Emil yang mengatakan teori bunuh diri. Kok bisa? Negara semakin canggih, revolusi industri semakin keren, tapi kok di negara-negara maju semakin tinggi juga bunuh dirinya. Nah, ternyata kaitannya dengan moralitas yang semakin menurun. Situasi tersebutlah dikatakan sebagai anomali di dalam teorinya Immanuel, fakta sosial. Anomali itu apa? Ketika seseorang tidak mampu menyesuaikan perubahan yang terjadi, tidak mampu mengikuti nilai dan norma yang berkembang, itulah dikatakan sebagai anomali. Dampaknya apa ketika kita gagal beradaptasi? Dampaknya adalah bisa menimbulkan depresi. Itu makanya kenapa di negara-negara maju adik-adik kita pernah dengar, kok bisa di negara Cina semakin canggih tapi kok semakin tinggi tingkat bunuh dirinya. Nanti kita bisa analisis dengan pendekatan Emil Durkheim. Nah, sampai di sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait moralitas menurut Emil Durkheim? Ya, silakan. Jadi menurut saya moralitas itu membentuk perilaku baik atau buruk, benar atau salah. Sehingga untuk membentuk perilaku yang baik, maka perlu diajarkan hal yang terbaik. Sehingga moralitas bertujuan untuk mencegah kegaduhan sosial yang ada. Ya, terima kasih. Ada paham tentang bagaimana kaitan antara moralitas dan juga fakta sosial. Hari ini Ibu akan membagikan mahasiswa menjadi dua kelompok berdasarkan janji saya tadi. Nah, ada berapa jumlah kita? 19. Maka nanti akan dibagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu nanti ada 10 orang. Nah, kelompok yang kedua atau kelompok B itu ada 9 orang. Nah, sesuai dengan yang ada di slide, tugas kalian adik-adik itu tentang krisis moralitas dan fakta sosial dalam fenomena Guarosha dan Cauchy. Guarosha itu merupakan sebuah kebudayaan kerja keras di Korea Selatan. Nah, setelah nanti adik-adik sudah dibagi nih kelompoknya menjadi dua kelompok. Nah, waktunya itu adalah 1 minggu. Itu sudah memaparkan bagaimana rubrik penilaiannya. Artinya, minggu depan adik-adik sudah bisa presentasi berdasarkan hasil temuannya. Nah, Ibu sudah memaparkan ada 3 aspek yang akan dinilai. Nah, aspek yang pertama itu adalah bagaimana setiap kelompok itu pemilihan sumber literaturnya. Apakah kekinian atau tidak, menggunakan sumber jurnal atau tidak, seperti itu ya. Kemudian bagaimana dalam setiap kelompok mengkaitkan secara teoritis dari pendekatan Emil Durkheim. Kemudian bagaimana kualitas data, pustaka dan argumentasi kalian, serta bagaimana solusi yang dianggap itu bisa melengkapi terhadap pendidikan. Itu penilaian yang pertama. Nah, penilaian yang kedua, bagaimana kerjasama tim. Ibu berharap nanti dalam presentasi minggu depan jangan ada yang egois mau menang sendiri, tetapi bagaimana harus bisa berkolaborasi, bagaimana tim itu juga bisa menciptakan moralitas yang baik bersama tim. Nah, yang terakhir itu adalah penyusunan laporan dan presentasi ketika minggu depan mau menjelaskan tentang temuannya. Tugas ini waktunya 1 minggu dan minggu depan akan presentasi. Sudah paham semuanya? Oke, sebelum kita tutup
kegiatan hari ini? Oke. Jadi, fakta sosial menurut NUDPN yaitu seperti norma dan nilai di dalam masyarakat. Sifatnya mengikat dan membuat masyarakat menjadi patuh. Jika ada yang melanggar nilai dan norma, maka dianggap anomali dan bisa diberikan sanksi. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Rifri atas partisipasinya. Ada nggak yang mau menyimpulkan lagi kegiatan hari ini? Oke. Jadi revolusi industri itu adalah perubahan besar dari sistem tenaga manusia yang menjadi produksi menggunakan mesin. Itu juga bukan hanya itu saja, tetapi mengubah cara hidup manusia, membawa tantangan sosial dan lingkungan, dan tentu saja juga moralitas berubah atau terjadinya perubahan moralitas. Oke, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih kepada seluruh mahasiswa hari ini telah melakukan partisipasi yang luar biasa dalam perkuliahan materi relevansi antara moralitas dan juga fakta sosial pada pertemuan ke-9. Dan saya berharap semoga pembelajaran hari ini itu mendapatkan manfaat kepada adik-adik sehingga adik-adik mampu untuk paling tidak menginternalisasikan moralitas yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan ibu mengingatkan jangan lupa supaya kalian mengerjakan tugas yang tadi kita sudah jelaskan dan siap-siap untuk minggu depan melakukan presentasi. Siap nggak? Siap. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.